kemarin cuma berdua nih, sekarang ada aku ya. Ini gimana nih, puasa ke berapa? 27 ya, karena bentar lagi kita ternyata mau lebaran. Gak kerasa banget ya, kita udah nemenin temen-temen Gaya dari puasa Dewan, terus sekarang udah mau lebaran aja nih. Gimana nih puasanya teman-teman Gaya so far? Komen-komen dulu ya teman-teman Gaya. Kalau misalkan ada yang mau curhat-curhat, boleh lah, nanti kita bacain ya. Nih, aku Aulia seperti biasa, dan sampingku ini Cecil, dan sampingku ini ada Riri yang minggu lalu ya menyapa teman-teman Gaya nih. Ya, kita ngomongin soal ini kali ya, lebaran, tradisi lebaran. Kalau misalkan lebaran nih identiknya apa nih kira-kira nih teman-teman? Kayak mungkin makanannya ya, ketupat, terus juga opor, terus juga kue-kue tuh enak banget tuh, kue kering. Iya, kue kering. Itu tuh kayak lagi pada nyari-nyari ya sekarang ya, kayak kue kaleng, kue apa lagi tuh? Biasanya nastar ya. Nastar, kue salju juga banyak banget. Iya, itu tuh enak-enak banget. Tapi ngomongin soal hari raya yang besar nih, emang kita nggak bakal jauh-jauh dari komentar tetangga. Iya sih. Tetangga kan udah besar ya, karena kan pas lagi momen-momen lebaran ini itu keluarga-keluarga besar mungkin pada ngumpul ya kan. Ada yang kayak mudik terus pulang kampung dan akhirnya kan ngumpul, dan ya udah tuh terjadi celoteh-celotehan. Kadang kita juga ketemu sama saudara yang ketemu gede gitu. Baru tahu nih pas udah gede. Baru nyadar ya, ternyata aduh kita dulu kita sebagus juga dulu. Mungkin kita nggak nyadar ya, karena ya namanya memori kecil ya. Nah, biasanya sih kalian tuh pengalamannya apa nih kalau lebaran? Dari kamu dulu deh, Riri. Aku kalau lebaran sih biasanya kan ke kampung ya Kak. Pasti juga ketemu sama saudara-saudara yang tadi aku bilang ketemu gede. Jadi dulu nggak tahu nih kita saudaraan, pas lebaran tahu akhirnya gitu sih kalau aku. Tapi ada omongan-omongan something gitu nggak? Nah itu sih kadang yang jadi problem ya Kak, setiap tahun ya. Kalau ketemu kadang kalau misalnya pas kuliah ditanyanya kapan lulus. Pas udah kuliah, selesai kuliah kapan kerja. Gitu kan, kadang pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita jadi takut kan. Kalau Cecil apa nih pengalamannya? Nih, kalau aku kan gak mudik nih, aku asli Jakarta sama bapakku, jadi aku cuma keliling-keliling aja sih, paling ke rumah saudara gitu. Tapi setiap tahun pasti ketemu sih kalau sama saudara-saudaraku tuh. Jadi nggak pernah yang ketemu gede gitu. Gede nggak ada. Tapi kalau misalkan ada nggak pengalaman mungkin sakit hati gitu, ada obrolan yang tidak mengenakan gitu? Ya, kadang suka nanya-nanya kayak gimana kuliahnya, aduh. Apalagi kan kalian berdua kayaknya masih kuliah ya? Iya. Kalau ini masih kuliah? Aku udah lulus. Nah, Cecil belum. Jadi mungkin selanjutnya akan dipecahkan mental kali ya. Jadi kalau misalkan aku sendiri, sebenarnya kan aku udah lulus juga dari lama, terus juga kalau lebaran tuh nimbrung tetangga yang pada salam-salaman sih. Terus tiba-tiba kerjanya di mana, pacarnya mana, Kadang Pacarnya, calonnya mana. Apalagi kan umurku kan sudah matang ya untuk menikah, tapi tidak ada keinginan. belum ketemu hilangnya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal pertanyaan ini memang suatu hal yang ini ya sangat biasa banget, bahkan menimbulkan orang-orang tuh enggan buat mudik, buat mudik ke keluarga. Jadi males ketemu keluarga. Males ketemu keluarga, males ketemu tetangga. Padahal kan itu kan hari yang besar ya, hari yang harusnya spesial gitu. Tapi malah kitanya males karena pertanyaan-pertanyaan sih sepele ya. Teman-teman Gaya, teman-teman Gaya kalau misalkan ada pengalaman yang serupa, boleh banget di komen gitu. Kira-kira ada ini Ada yang nanya nih, Metro TV Kak. Metro TV Kak. Iya, tapi kita anak ininya, saudaranya Metro ID. Bener. Lagi nggak ada teman-teman Gaya yang komen? Nggak ada. Belum. mungkin lagi ngetik ya sekarang lagi. Mungkin lagi cerita ya. Mungkin lagi cerita, lagi
lagi flashback, terus juga ya ini jadi momen-momen iya sih gue dulu pernah kayak gini nih aku pertama apa dendam mungkin ya. Biasanya sih pertanyaan-pertanyaan tuh banyak banget ya, yang kayak bikin sakit hati, bikin dendam, padahal kan Idul Fitri itu harusnya ini ya kembali silaturahmi, kembali ke suci, memaafkan. Ada tuh istilahnya kan minal aidin wal faizin ya, itu kan mohon maaf lahir batin. Nah itu kan adalah momen-momen maafan gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin 1 tahun terakhir ya, karena kan Idul Fitri kan setahun sekali. Itu kesalahan-kesalahan kita tuh harusnya tuh bisa dimaafin, tapi karena obrolan kecil ini padahal bikin nyes gitu. Jadi nggak dimaafin ya itu tuh fatal banget. Dan ya kita masih nyambung lagi soal yang puasa kemarin tuh, kayak ya puasa cuma kayak menahan lapar dan haus doang karena masih ngomongin normal, masih mikirin ini, masih mikirin itu, dan lebaran cuma selebrasi biasa karena obrolan kecil ini nih. Ya kapan lulusnya, kapan menikah, terus kalau sudah menikah kapan isi, kalau udah punya 1 anak kapan lagi, terus aja kayak gitu tanyanya nggak bisa habis ya. Benar, kapan ini niatnya basa-basi ya. Iya. Tapi kadang juga topiknya ini yang menyenangkan. Iya benar. Mungkin orang-orang mungkin ini ya karena udah lama nggak ketemu, jadi bingung nih mau diobrolin apa nih. Ya udah deh, nanya yang ternyata sesuatu hal yang menyakitkan buat kita, yang sensitif. Benar banget. Tapi arti-arti pertanyaan itu kayak yang tadi kita sebutin itu sebenarnya tuh emang ada latar belakangnya nih teman-teman Gaya. Jadi yang pertama itu memang biasanya tuh jadi refleksi kedekatan. Ya kita tuh pengen lihat orang itu tuh sudah kenal, pertama sudah kenal apa belum, dan kedua apakah orang itu benar-benar menjalani hidupnya dengan baik, sudah di tahap apa, ingin tahu. Nah cenderungnya sih peduli ya, tapi ternyata kadang jadi bumerang. Benar. Ini ada lagi nih, ini kakak yang paling kiri keren banget tuh, nih mokel kak, nggak boleh. Bentar lagi lebaran masa mokel? Sayang. Apalagi nih? Terus biar teman kakak yang paling kiri, namanya siapa? Riri. Namanya ini. Ada yang komen lagi, paling sebel kalau ditanya kapan nikah. Kapan nikah itu kalau usia mantan. Kalau usia mantan jadi bestseller pertanyaan. Mau cari jodohnya kan? Iya. Karena jadi jodoh-jodoh Si ini aja nih udah kerja, si ini aja nih kerjanya enak. Hey, menikah tidak semudah itu, teman-teman. Banyak nih kalau mau bayarin semuanya. Apalagi kayak umur udah lulus kuliah tuh ya, biasanya tuh ya itu pertanyaannya, ya udahlah kalau nggak kerja atau kalau udah kerja udahlah langsung nikah, masa lama-lama. Apalagi kayak obrolan soal kayak cewek mah masa tunggunya mah cuma sebentar. Itu nggak boleh, nggak boleh. Bikin satu hati orang. Itu pertama bikin hati orang, dan kedua cewek itu bukan sebuah barang. Benar. Jadi nggak boleh diucapkan kayak gitu ya teman-teman Gaya ya. Betul, nggak sopan sama sekali, itu masuk ke diskriminatif. Nih, kalau tante bilang kok masih THR-nya segini, kan udah kerja, gimana tuh? Ini agak repot ya. Bilang aja kayak doain semoga tahun depan lebih gajinya lebih lancar lagi ya. Bisa lebih ngasih Banyak sebenarnya pengennya sih banyak ya. Pengennya bagiin semua banyak gitu, tapi mungkin rezekinya masih terbatas ya, dan udahin aja, mungkin tahun depan bisa ngasih yang lebih banyak lagi gitu. Betul. Nih, ada yang komen lagi nih, menikah nggak semudah itu, nggak nikah bakal segila apa ya? Jadi yang tergantung orang kesiapannya. Mungkin ada orang yang cita-citanya emang menikah, ada orang yang mungkin nanti
nanti dulu gitu Iya. nikahnya. Nah itu tergantung teman-teman kaya sih. Tapi kalau misalkan jangan sampai pertanyaan kayak gini tuh masuk ke orang yang sebenarnya dispiritual banget untuk Iya. nikah, tapi dia emang belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya. Dia mau banget sebenarnya, tapi karena emang belum ada aja, ada. belum ada yang cocok, ya pokoknya jangan bikin sakit hati sih. Iya, Gitu. betul. Karena kita kan nggak tahu ya. Bener struggle-nya Iya, orang bener. sama tuh gimana. Struggle orang tuh beda-beda. Nih ada yang nanya lagi, mau nanya dong kak, kalau tiba-tiba ada saudara yang nggak deket-deket amat, tiba-tiba so asik minta THR, diapain ya? Ini sering terjadi ya, sering terjadi setiap tahun ini. Kita nggak kenal, tiba-tiba Jangan gak kayak tetangga juga Iya, ada. setahun yang nggak pernah tanya. Iya. Terus tiba-tiba Kita THR. Nah, solusinya. pas lebaran Solusinya. Nah, kamu kalau misalkan bisa ngasih, Iya, ya nggak apa-apa, apa-apa, tapi ngasih nggak apa-apa aja. ya, Cuma siap-siap emang ngasihnya emang nggak apa-apa seadanya karena Iya, pertama sama. memang ya udah memang nggak deket Iya. dan kemampuanmu emang segitu gitu. Iya. Apa ya, lebih baik kamu mengasih kecil tapi ikhlas Iya. daripada Iya. nggak ikhlas kamu ngedumel gitu. Tadi aku ngasih gocap ke dia, aku nggak ikhlas. Ini nggak lancar gitu. Ini nanti kamu gimana? Malah berkah ya. Nggak berkah, bener. Lebih baik ya udah kalau misalkan kamu mampunya cuma 10.000 misalkan, Iya, nggak apa-apa, kasih aja ya. kasih aja yang penting ikhlas gitu. Terus kalau misalkan gimana kalau saudaranya komplain? Ya udah, tutup kuping ya. Terus kan kita yang ketemu dia terus ya. Langsung aja. Atau enggak, ini sih solutifnya adalah diajak jajan. Iya, jajan. Iya. Ayo jajan yuk. Ayo jajan yuk gitu. Ya walaupun cuma jajan cilok, Iya. jajan telur gulung, diajak jajan aja. Jadi kamu 10.000 misalkan mampunya. Terus kamu ajak jajan lagi nih. Iya. Jadi kan biasanya tuh orang-orang paling senang diajak jajan. Iya, diajak jajan. Iya. Apalagi bocil-bocil ya. Bocil-bocil. Mana Juga ya. Kalau yang udah gede-gede paling diajak makan ya, diajak Iya. makan bakso, diajak makan mie ayam gitu sih. Nih, buka bersama pakai kurma udah beda agama masih aja maksa bersama. Waduh. Alasannya bagus banget nih buat yang beda Kontennya bagus agama. banget ya. Aduh, yang beda agama ini udah ya kita Kita sampai ada. Puasanya udah di luar kendali ya. Kendali kita ya. Sulit. Kendali kita. Nah, jadi tuh kalau pertanyaan-pertanyaan yang bikin sakit itu sebenarnya emang selain basa-basi ya, orang tuh cenderung kepo. Iya. Ya, fear of missing out gitu sih. Kayak aku pengen tahu nih update-nya dia gimana nih setelah Iya. kemarin mendengar rumor kalau dia begini-begini. Itu nggak boleh ya teman-teman Iya, kayak. betul. Jadi kalau misalkan kamu emang mau dengar update hidupnya dia, kamu sampaikannya baik-baik gitu. Jangan langsung menyerang gitu. Menyerang. Kan ada ya orang-orang kan ya namanya juga orang punya struggle-nya masing-masing gitu, kayak misalkan kerja gitu kan, nyari kerja susah sekarang. Terus kamu bilang kayak ya kamu nggak masukin lama-lama sih, kalian belum tentu Iya. tahu perjuangan dia gimana Iya, di balik usahanya dia di baliknya. Nah, jadi sampaikanlah baik-baik kalau misalkan emang Pengen tahu. Ya pengen tahu ya, pengen tahu. Jadi diskusinya baik-baik atau nunggu aja di bahasan aja sendiri Iya. ya. Jadi- Kadang juga dia bakalan curhat sendiri. Iya, kalau curhat, baru kita buka percakapan itu. Betul, ciptakanlah ruang yang nyaman gitu. Betul. Nah, ada lagi nih temen saya yang nanya. Wah, asik-asik banget nih kakaknya. Cara kerja atau magang di sana gimana sih kak? Pengen di sana juga. Itu di luar kendali kita ya. Iya Wah, sih, itu tapi sih, ya. dikit-dikit gak apa-apa lah ya. Sebenarnya kan kita ini lagi ini ya beda desk ya. Kalau kita tuh lagi ngomongin soal lebaran nih, Iya. kak siapa namanya? Kak Fatawa. Kak Fatawa, kita lagi ngomongin soal lebaran. Tapi kalau misalkan kakaknya minat kerja di sini, boleh banget nih mampir ke media sosialnya Medcom atau apa ya? Like LinkedIn. Ya, bisa LinkedIn, di Metro TV juga. Itu karena kita terafiliasi Iya. dengan ini ya, satu grup dengan Metro TV Iya, juga. betul. Kalau misalkan Kak Fatawa minat, boleh. Tapi kalau sekarang ini kita lagi ngomongin lebaran Iya. nih Kak. Jadi Kak Fatawa, coba Kak Fatawa cerita, coba Iya, gimana Mungkin lebarannya. Kak Fatawa mau curhat soal Iya, pengalaman curhat. ya.
Bener. Nah kalau misalkan kalau pertanyaan-pertanyaan tadi tuh sebenarnya ya itu ada ilmu dari sosiologinya. Betul. Ya balik lagi kita kan sebagai manusia nggak hidup sendiri, kita ada orang-orangnya. Makhluk sosial. Benar. Apalagi kalau di Indonesia ini dibilang makhluk individual banget, enggak. Walaupun mungkin banyak ya orang-orang mendengar Jakarta tuh individualitasnya tinggi, iya. Tapi ternyata enggak begitu kan. Kita harus meratakan seluruh Indonesia ya. Tapi seluruh Indonesia ini emang budayanya tuh komunal, jadi bersosialisasinya kenceng banget nih, karena mereka peduli terhadap sesama. Tapi sayangnya emang lebih kayak ke menyakiti ya kadang-kadang, karena kita sih peduli ya, cuma kadang-kadang menyakiti gitu. Nah kalau mungkin kalian pernah nggak sih mikir, mungkin dulu ya, secara nggak sengaja kalian tuh nanyain pertanyaan yang sama nih ke teman kalian kan, ke keluarga kalian kan? Iya. Kalau aku sih jujur pernah lagi Kak. Mungkin dulu karena belum teredukasi ya. Aware. Iya aware. Tapi aku kadang diutarakan ke orang yang memang sudah deket gitu. Seperti yang tadi kita bahas kayak basa-basi gitu. Jadi udah lama nggak ketemu, jadi kadang kayak gimana skripsinya, padahal sebenarnya itu nggak boleh ya. Mungkin dia sensitif banget dengan skripsi, jadi nggak suka nanya itu. Jadi aku pernah sih, tapi karena udah teredukasi sekarang, jadi aku membatasi sikapnya dengan itu. Tunggu dia cerita aja gitu. Betul. Kalau aku sih, aku jujur lupa. Mungkin aku pernah dulu ya, waktu tetangga. Tapi semoga kalau aku ingat pun dan orang ada yang sakit hatinya, aku dimaafkan. Dan ya benar kata kamu, karena aku udah teredukasi, aku pun juga enggan untuk berkata hal-hal yang bikin menyakitkan orang. Iya, betul. Jadi malah membatasi ya Kak. Ini kalau saya pernah nggak nih pengalamannya? Pernah sih, aku kayak ditanya gimana skripsinya, udah nyampe mana? Ini yang ditanya ya. Ditanya. Nah perasaan Kak Cecil gimana nih? Iya, pasti gunung sih. Iya, aduh, nanti dulu nih lagi ngerjain gitu kan. Kita kan juga bingung ngejar dosen, ngejar revisian, banyak tuh yang harus dikejar tuh kalau skripsi. Jadi itu sangat sensitif sih. Tanya-tanya tentang skripsi tuh. Ini kapan nanya lagi? Sorry, topik. It's okay. Kalau kakaknya pada mudik kemana nih? Mau mudik nggak? Aku nggak mudik. Kenapa Aku lagi ya? Jakarta. Aku mudik. Kamu mudik nggak? Aku mudik. Mudik kemana nih? Ke Kira-kira daerah Jawa Tengah ada deh. Soalnya Jawa Tengah ya. Bakal macet banget nih. Aku mudik banget ya. Lewat jalur Pantura dong berarti. Aku nggak mudik. Soalnya aku juga pertama nggak ngerayain. Yang kedua, ya emang jaga kandang ya. Jaga Jakarta. Jaga Jakarta. Semuanya udah pada mudik nih Kak. Iya deh, aku suka banget momentum lebaran itu karena sepi. Iya benar. Hari ini juga kosong kita ya. Tadi aku juga kesini cepet ternyata. Terus ngomongin soal pertanyaan-pertanyaan tadi tuh sebenarnya ya ada cara-cara orang-orang mulai tuh menjawab dengan pertanyaan itu lebih kayak ke savage atau enggak lebih kayak ke bijak gitu. Nah kalau misalkan aku nih, kamu udah pernah ditanyain belum sih kayak kamu kapan nikah belum? Kalau aku sih sudah ya. Belum kan? Belum. Kayaknya belum sampai di tahap fase itu. Iya. Biasanya sih kalau pertanyaannya ya, itu biasanya adalah kapan nikah. Nah itu. Nah kalau misalkan kalau aku ya, kalau misalkan jawabannya bijak sih doain aja ya. Doain aja lagi santai ya. Tapi biasanya kalau jawaban saya saja emang mau bayarin. Itu sih. Tapi kalau jawaban andalanku gini, kalau nggak Sabtu hari Minggu. Tanggal merah kalau nggak, karena nggak mungkin aku nikahnya weekday. Pokoknya kalau nggak Sabtu Minggu ya tante. Aman banget tuh jawaban aman tuh. Benar. Terus kalau
kerja soalnya. Mungkin kalian ada yang ditanyain nggak nih? Udah kerja di mana? Iya Udah jam sih, berapa? iya kerjanya di mana gitu. Setiap ini kok pulangnya sore terus udah kerja ya gitu biasanya ada kayak gitu ya. Betul. Oh, kamu pernah nggak ditanya Apa kerja? Kalau kayaknya belum ya, tapi mungkin akan ada nanti saatnya. Iya. Jadi belum dapat pertanyaan itu nikah. Aku sih pernah sih ditanya kamu udah kerja, ya aku jawabnya ya memang seadanya. Iya. Cuma kalau misalkan gaji aku akan bilang adalah pokoknya jangan dibikin banget lah pokoknya. Terus kalau kapan lulus wisuda aku jujur nggak pernah ditanya karena memang tepat waktu ya. Kalau kamu gimana? Kapan lulus? Doain aja aku mau bilang gitu. Karena kamu sekarang juga lagi ini ya. Iya, struggle. nyusun. Ya. Kalau kamu gimana kemarin? Kalau aku kebetulan tahun lalu nikah ini lagi fase-fasenya skripsi dan lain-lain tuh ada aja yang begitu pertanyaan gimana skripsinya, gimana itu, tapi mungkin karena dulu tuh lagi happy ya perasaannya, jadi udah dibawa hati, jadi paling jawab aja, doain aja, sama lagi proses gitu. Bener. Kadang menanggapi pertanyaan juga tergantung mood kita. Iya, kalau mood kita lagi bagus pasti kita bakalan jawab dengan bercanda gitu ya. Betul. Ini ada teman kayak lagi nih. nih yang nanya nih. Kak, kenapa sih orang pada lebaran suka nanya-nanya yang pribadi? Kan suka sebel ya. Iya. Nah, yang pertama memang mereka karena jarang ketemu ya, jarang ketemu kita, akhirnya jadi pengen update kita update gimana nih? Update-nya gimana nih? Update-nya gimana nih? Tapi kadang-kadang tuh live update itu malah bikin kita sakit hati. Iya. Ya pertama mungkin ada dengar-dengar dari tetangga kita beginilah, kita begitulah, atau nggak dari keluarga besar tuh sering banget ya. Kalau keluarga besar tuh emang paling rawan sih, apalagi kan keluarga ya bentukannya, bukan tetangga yang bisa kita udahlah biarin. Tapi kalau keluarga kan cenderung paling sakit hati ya kalau keluarga tuh, karena mungkin anggapannya lebih deket gitu. Ya karena emang mereka pengen live update, terus juga ngomong yang si tantenya ikut ini, dia juga ikutin Karena jadi malahan panjang nanyanya kayak sidang gitu. Tapi kadang ada juga yang tadi aku ceritain gak sengaja, sengaja. Kayak nanya kapan kerjanya, kerja. Tapi mereka sebenarnya gak maksud untuk menjemput kita ya. mungkin dia mau memotivasi kita Iya, kan, betul. biar Iya, lebih semangat lagi mulai kerjanya gitu. Betul. Terus juga nggak jarang orang-orang kadang body shaming ya nggak sih? Oh, iya lagi. Itu banyak banget Itu lagi paling sering sih, apalagi kan kalau lebaran kan penampilan banget ya, kayak muka harus glowing, baju harus bagus kan. Kadang-kadang ditanya aku gendutan, ini rusak gitu. Bodinya harus ideal ya, kayak idol Korea gitu. Mulus putih kayak Betul. Aku pernah kena sih, kayak mungkin menurut mereka baik, tapi menurut aku tuh kayak aku nggak mau segini gitu. Aku pernah dikenain kayak kok kamu gemukan sih, parah nggak kayak itu, tapi bagus sih sekarang, tapi aku nggak melihat itu bagus gitu. Tapi cuma bisa senyumin aja, kemarin banyak banget kan dari kerjaan gitu. Nah paling dijawab aja, iya nih lagi bahagia. Udah lagi bahagia nih dari malam lalu ya. Terusan mungkin kamu bisa bilang ya nih lagi semangat olahraga. lagi diet Olahraga untungnya dia lagi tingginya nih. Padel. Keren olahraganya untungnya sih ya lagi tingginya. Jadi kita bisa ngeles lah. Betul. Cara jawabnya gimana Kak? Biar nggak kasar di kuping orang, tergantung pertanyaan jawabannya. Kalau misalkan kayak kapan itu udah kita aja doain aja. Doain aja. Kalau misalkan kok sekarang Iya kok sekarang, ya udah gimana ya. Tergantung kayak kok sekarang udah beneran. Ya aja dia lagi kayak gini. lagi seneng makan. Kalau kok urusan Berarti biar kita berhasil. kita lagi suka banget nih olahraga nih, terus kenalin deh tuh olahraganya, entah itu pilates, entah itu Padel sekarang ya. padel.
begini Iya. gitu, ya bilang aja ya. Iya. Entah kamu mau jujur atau entah kamu mau mungkin bilang kayak mungkin lagi struggle Iya. ngejar girlfriend. Kan mereka kan nggak tahu Iya. gospel tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Yang penting bijak aja. Tapi kalau misalkan kamu emang mau savage karena udah kecapean, Iya, biasanya orang biar dia yang diam savage gitu, itu biar dia nggak berhenti panjang. benar. Orang-orang kalau savage itu biasanya kamu udah capek Menanggapinya. pada orang yang sama dari orang-orang yang berbeda. Itu juga kembali kepada pilihannya sobat teman-teman gaya. Tapi ya gitu, menurut aku janganlah. Karena kan momen lebaran ini ada Ini kan yang happy aja. Ya, tapi kalau misalkan emang udah puas sih, udah gitu. Itu adalah kembali pada pilihan dari teman-teman gaya lagi. Jadi kalau lebaran itu harus bertutur kata yang baik. Karena tujuannya kan buat silaturahmi. Tagline-nya aja udah minal aidin dan faizin ya. Maaf lahir dan batin. Itu tagline-nya udah sangat-sangat indah gitu ya. Masa kalian tetap ngebales hal-hal yang bikin kalian sakit hati gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu kan namanya juga manusia ya. Karena manusia kan ya nggak bisa selalu sempurna, Tepatnya salah. Benar. Kalau misalkan memang ya mau lawan silakan, tapi sebaiknya memang kembali kepada fitri ya. Harus suci lagi, memaafkan orang gitu. Jadi jangan pernah kalian memulai duluan untuk ucapan-ucapan kayak gitu ya. Bikin orang kesel, bikin orang sakit hati. Karena manusia itu nggak tahu ya gimana nih Struggle di belakangnya, terus juga dendamnya kayak gimana kan tahu, udah tiba-tiba dibun-bun gimana. Iya, nih di depan oke-oke aja. Iya, di belakangnya Dendamnya banyak tuh gimana? banyak sekarang. Sudah mulai banyak banget karena mungkin juga mungkin dari dulu udah banyak, tapi karena mungkin sekarang sudah internetnya cepat, jadi berluasnya juga lebih cepat. Jadi rasanya kayak sekarang lebih banyak Iya, banyak banget gitu. Jadi jangan menyepelekan Perasaan orang lain. perasaan orang lain. Ucapan kecil tuh bikin kita gondok sebenarnya. Gitu. Nah teman-teman gaya, wah ternyata udah lama banget kita ngobrolin ini. Ternyata udah lama banget. Dan di puasa ke-27 ini kita selaku tim dari teman gaya ya, kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf selama kita 1 bulan ini yang live ya. Di bulan Ramadan ini kita punya salah sama teman-teman gaya. Mungkin edukasinya ada yang salah, kita luput, mohon dimaafkan. Ya, kita senang banget sama teman-teman gaya nemenin kita selama 1 bulan ini bulan puasa. Wah, kerasa ya. Nah, teman-teman gaya yang mudik, tetap semangat, jangan lupa hati-hati, jangan lupa makan minum, kesehatan harus staminanya mantap, vitamin jangan lupa. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk harus tidur, lagi yang gantian. Periksa juga kendaraannya ya kan, kalau misalnya perginya Kendaraannya. jauh gitu, naik kendaraan pribadi, jangan lupa optimalkan kendaraannya, servis dulu ya sebelum pergi. Dicek dulu apakah aman nih dibawa jarak jauh. Iya. Betul. Apalagi Oke, dengan puasa kita 3 hari lagi, semangat ya. Oh iya, buat orang yang Hindu, benar-benar lagi nyepi ya. Besok ya. Tanggal 19. Selamat hari nyepi teman-teman yang beragama Hindu. Semoga nyepinya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Kalau misalkan memang nggak bisa merayakan suatu hal, semoga diberikan berkat-berkat oleh Tuhan lah istilahnya. Semoga lancar semuanya, mudik juga lancar. Dan ingat, jangan ngobrolin soal hal kecil-kecil yang tadi yang bikin kaget orang lain. Oke.